Halo anak-anak, ketemu lagi dengan kami, guru pengajar matematika kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya menyusun fungsi kuadrat. Jadi kalau diketahui ini jenisnya ada 4 ya, nanti kalian bisa lihat di gambar yang setelah ini. Oke, nah yang pertama kita akan punya kalau ya. Jadi ada apa namanya syarat-syaratnya atau kondisi yang pertama. Jadi fungsi kuadrat itu bentuknya grafik atau parabola gitu ya. Jadi kalau grafik yang pertama mempunyai dua titik potong dengan sumbu x di x1,0 dan x2,0 serta melalui satu titik lain. Rumusnya bisa kalian lihat yang di sebelah kanannya gitu ya. Terus posisi yang kedua adalah grafik mempunyai titik singgung pada sumbu X di X1,0 serta melalui satu titik lain ada di sebelah kanannya. Kemudian yang ketiga, grafik mempunyai titik puncak di XP, YP serta melalui satu titik lain. Itu. Yang keempat, grafik melalui tiga titik sembarang di Y sama dengan nanti yang seterusnya itu rumusnya ada di sebelah kanannya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke, kalau baca yang di sini bingung ya. Jadi kita langsung ke contohnya saja. Kemudian saya kasih tunjuk seperti apa. Oke. Nah, jadi kalau kalian melihat ada di gambar gitu ya, di modul kalian gitu ya. Nah, kita masuk yang contoh nomor 1. Oke, 1 itu yang bagaimana? Grafik mempunyai dua titik potong dengan sumbu X di X1,0 dan X2,0 ya, yang ini ya. Kemudian serta melalui satu titik lain di X, Y itu namanya ya, nanti akan kita sebutkan. Kemudian rumusnya pakai yang ini. Nah, ini ada 4 rumus, jadi pilih-pilih ya. Jadi kalau kondisinya begini maka pakai rumus yang ini. Kalau kondisinya begitu maka pakai rumus yang itu gitu. Nah, kondisi ini kalau grafik mempunyai dua titik potong dengan sumbu X, dia grafiknya memotong sumbu X di dua titik ya. Kemudian melalui satu titik lain. Contoh gambarnya adalah demikian. Ini adalah sumbu koordinat X, Y dan yang merah ini adalah kurva atau grafiknya. Jadi kalau kita lihat, jadi kondisi ini, gambar yang ini mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Dia akan memulai titik potong di sumbu X. Berarti memotongnya di sumbu X, ini sumbu X ya. Jadi dia mempunyai dua titik potong di sini sama di sini. Kemudian dia melalui satu titik lain. Titik lainnya adalah sebelah sini gitu. Nah, sekarang coba kita akan ngasih nama titiknya. Dia akan memotong sumbu X di dua titik ini ya. Maka titiknya yang ini itu adalah 1,0 ya. Terus titik yang ini adalah 3,0 ya. Kemudian dia melalui satu titik lain. Ini titiknya berapa? Ini titik pusatnya ya. Ini adalah 0,6 ya. Oke, dari sini ngerti maksudnya ya? Dia memotong sumbu X di dua titik dan melalui titik lain. Boleh di sini, boleh juga di sini, di sini, di sini, terserah. Satu titik lainnya terserah. Tapi yang harus terpenuhi dari syarat yang ini adalah dia harus memotong sumbu X di dua titik. Harus dua. Jadi grafik ini harus memotong di sini dan di sini. Perkara ini 1,3 atau 1,5 dan seterusnya terserah. Yang penting dia memotong sumbu X di dua titik. Gitu ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya ini, maka ini kan ada rumusnya yang saya jelaskan ya. Ini X1,0 dan X2,0. Maka dari sini ini ya. Ini kan X1,0, yang ini adalah X2,0. Jadi dari sini kita peroleh bahwa X1-nya itu 1 dan X2-nya itu adalah 3. Arti ya. Kemudian dia punya juga melalui titik lain. Titik lainnya ada di sini. Ini adalah X, Y. Berarti dapat saya katakan di sini bahwa
X-nya itu 0 dan Y-nya itu 6. Gitu ya. Nah, itu harus kalian tahu dulu supaya nanti pas masuk rumus jadinya bagus, benar gitu ya. Kemudian coba kita akan kerjakan sebentar. Biar agak terang. Oke. Ya, lalu kita coba kerjakan. Ini ya rumusnya, kita akan kerjakan. Ingat, ini Y sama dengan Fx. Y sama Fx itu maksudnya sama. Sama dengan A kali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, nanti yang dari nomor 1 sampai dengan 4, intinya sama. Kita akan mencari nilai A itu berapa. Kalau A sudah ketemu, ya ketemulah. Itu persamaan kuadratnya gitu ya. Oke, baik, sudah saya lap, semoga agak lebih jernih. Oke, Y sama dengan Fx sama dengan seperti ini. Jadi saya tulis ulang, saya pakai Y aja lebih enak. Y sama dengan A kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Sekarang kita akan memasukkan ya. Y itu berapa? Kita lihat sebelah sini, 6. A-nya berapa? A-nya tetap A, karena kita yang pertama akan nyari A. X-nya berapa? 0. Kurangi X1. X1-nya ini adalah ini, 1. X-nya tadi berapa? 0. Kurangi X2-nya adalah ini, 3. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kalian lihat variabelnya hanya tertinggal A. Nanti A-nya pasti ketemu berapa? Sekarang kita jabarkan. Ini min 1 kali min 3 gitu ya, maka akan saya peroleh ini A kali 3, atau saya tulisnya gini, 3A, maka akan saya peroleh 6/3 itu sama dengan A gitu ya, atau akan saya peroleh A nya sama dengan 6 bagi 3. Jelas? Ketemulah A-nya. Maka kita bisa nyari fungsi kuadratnya berapa. Gampang sekali. Kita kembalikan ke bentuknya yang awal, yang ini ya. Ya, ini yang pertama, yang kedua kita akan masukkan. Ingat. Yang ini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita akan memasukkan A-nya ini 2 ya. Yang X sama Y-nya tetap dalam bentuk X sama Y. Kita hanya merubah X1 sama X2-nya. Dapat dari mana? Dari sini. Oke, kita masukkan. Y-nya tetap Y. A-nya 2. X-nya tetap X. X1 kita masukkan. Kita yang kayak tadi yang di sini X1-nya adalah 1. X kurangi X2-nya adalah ini 3. Dah? Jabarkan. Y sama dengan 2 kali ini dikali ya. Atau saya tuliskan ini X kuadrat seperti ini. Atau bisa saya peroleh ini 2-nya kali masuk ke dalam. Selesai. Seperti itu. Jadi persamaan yang dimaksud adalah dalam bentuk Y sama X ini. Gitu ya konsepnya. Masukkan ke rumus. Cari A-nya, setelah cari A, Y sama X-nya di sini saya lingkari ya. Kalau ada Y sama X, ini dibiarkan dalam bentuk Y sama dengan X. Yang lainnya silakan dilengkapi. Seperti itu. Gampang sekali. Kita masuk yang contoh kedua. Kedua, kita punya ini grafik mempunyai titik singgung pada sumbu X di X1,0. Serta melalui satu titik lain, sama kayak yang nomor 1 tadi, mirip. Yang mirip adalah dia melalui satu titik lain. Yang beda apa? Bedanya adalah dia tidak memotong sumbu X di 2 titik, tapi dia cuma menyinggung. Seperti apa maksudnya? Nah, ini dia melalui satu titik lain, ya. Kemudian dia menyinggung di sini. Menyinggung itu artinya cuma nyium, nempel, nggak sampai memotong. Jadi dia cuma bersentuhan dikit aja gitu. Jadi kalau kalian PDKT itu cuma dideketin aja, nggak sampai jadian,
cuma menyinggung doang, tempel-tempel doang. Ya, seperti itu. Oke, ini ya, jadi rumusnya seperti ini. Kalau kondisinya begini ya, menyinggung sama melalui satu titik lain. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan kayak yang tadi. Ini coba kita lengkapi titiknya. Menyinggung di titik ini. Ini kalau kita buat titiknya, dia adalah titiknya 3,0. Betul ya? Kemudian dia akan menyinggung ini toh. Nah, ini bentuk lainnya itu adalah, miring nih. Bentuknya adalah X1,0. Sesuai yang ini ya. Dia menyinggung sumbu X di X1,0. Maka ini X1,0. Dapat kita katakan bahwa X1-nya itu sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian yang titik lain tadi berapa? Titik lain itu selalu X, Y. Maka dapat kita katakan bahwa X-nya itu 5, Y-nya itu 8. Gitu ya. Nah, gampang sekali. Cuma jalankan rumusnya doang. Rumusnya ingat yang tadi, saya bawa gini. Ini ya, pakainya yang ini. Ingat. Y sama dengan, saya fx-nya nggak ditulis karena ini sama. A kuadrat. Dah, sekarang kita masukin. Y-nya berapa? 8. A-nya dicari, X-nya berapa? 5. Kurangi X1-nya berapa? 3. Dikuadratkan. Jelas? 8 A 2 kuadrat kali 4 ya, berarti akan saya peroleh 8/4, dia sama dengan A, atau dapat saya katakan A-nya sama dengan 2. Oke, ini bintang yang pertama ya. Kita cari, nah udah jadi deh, A-nya udah ketemu. Ingat, kita kembalikan lagi ke yang di awal. Kita punya bahwa ini ya. Nah, ingat, Y sama X-nya dikunci. Dengan kata lain, dia tidak diapa-apain, tidak diganti. Yang kita ganti selainnya itu. Oke, berarti Y-nya ini tetap, A-nya kita peroleh 2, X-nya tetap, X1-nya berapa? 3. Atau kalian bisa lihat yang di atas sih, 3 kuadrat. Oke, tinggal jabarin aja. Ini dikuadratin ya, bisalah. Ini baru 2-nya kali masuk ke dalam. Selesai, gitu doang. Jadi intinya cuma nyari A-nya ketemu, baru eksekusi. Gampang sekali. Ingat ya, kondisi yang pertama tadi, kalau memotong sumbu X di 2 titik, ya sama melalui satu titik lain, pakai rumus yang nomor 1. Yang kedua itu kalau dia menyinggung di sumbu X, gitu ya, menyinggung di sumbu X, kemudian dia melalui satu titik lain, pakai rumusnya yang ini, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini ceritanya adalah kalau grafik mempunyai titik puncak XP, YP serta melalui satu titik lain. Satu titik lain itu pasti sama, dia adalah X, Y satu titik lainnya ya. Pasti itu. Oke, maka kita bisa pakai rumus yang ini. Contoh. Nah, seperti ini gambarnya. Dia melalui satu titik puncaknya di sini 3,3, kemudian dia melalui titik lain di X, Y 2,6. Jelas ya, kondisi ini dipakai kalau dia melalui titik puncak sama melalui titik lain. Sebenarnya ini sama kondisinya dengan, isinya sama dengan yang nomor 2 tadi. Oke, saya matikan pakai data. Saya rekaman pakai HP soalnya ya. Oke. 3,3 2,6. Oke. Saya lanjutkan. Jadi hilang konsen nih saya. Titik puncak melalui titik lain. Dicari ini. Oke, sama kayak tadi. Kita akan coba kerjakan. Nih ya, ini titik puncak ya. Berarti melalui titik puncak di XP YP. Ini XP, ini YP. Berarti dapat saya katakan, wah, kebetulan sama nih. Ya, nanti jangan bingung ya.
XP-nya 3, YP-nya juga 3. Sama, dia melalui titik lain di X, Y. Berarti X-nya 2, Y-nya 6. Gitu ya. Sekarang kita kerjakan. Tadi tinggal salin. Begini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan Y-nya berapa? 6. A-nya dicari. X-nya 2. Kurangi X puncaknya 3. Kuadrat tambah Y puncaknya 3. Dah, kerjakan. 6 min 1 kuadrat. Ini ya. 6 min 1 jadi 1 ya kali A tambah 3. Kita akan peroleh A-nya sama dengan 3. Wah, udah selesai. Kembalikan lagi ke yang di awal. Berarti saya akan punya ingat apa tadi? X sama Y-nya dikunci, jangan diapa-apain. Ini dikunci, yang lainnya diganti. Tetap 3, X-nya tetap, X puncaknya ini ya 3, Y puncaknya kebetulan 3. Udah, kerjakan 3, kuadratkan, tambah 3, masukkan, substitusi, 6 kali 3 27 tambah 3. Maka akan kita peroleh gampang sekali. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir. Set. Grafik melalui 3 titik sembarang. Jadi gambarnya dia melalui titik sembarang. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titiknya 0,3, min 1,0 sama 1,4. Gambarnya gimana? Nah, gambarnya tuh, jadi saya kasih contoh gambarnya. Gambarnya dia melalui 0,3, masih yang warna merah. Dia melalui 0,3, dia melalui min 1,0, dan dia melalui 1,4 di sini. Nah, gambarnya gimana nih? Dia mau motong sumbu X di 2 titik kayak nomor 1? Enggak. Apakah dia diketahui titik puncaknya? Enggak juga, enggak tahu. Apakah dia menyinggung sumbu X? Enggak tahu, kan ini gambarnya bisa set begini atau dia juga bisa set ke sana, enggak tahu juga. Nah, jadi ini itu kalau misalnya tidak diketahui apa-apa, tapi yang diketahui cuma dia melalui 3 titik. Melalui 3 titik gitu ya. Terserah titiknya dimanapun bisa pakai yang ini. Ini adalah cara paling gampang kalau menurut saya. Oke, kita akan kerjakan. Kita berbekal titik ininya saja ya, karena gambarnya tidak jelas, maka kita pakai titik ini. Kita punya 3 titik ini ya. Kita punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini udah kalian pernah kerjakan kok harusnya. Nah, kita akan memasukkan masing-masing titiknya ada 3 ya. Nah, saya punya yang pertama melalui 0,3 ya. Kalau melalui 0,3 ini akan selalu, ini adalah X, Y ya, melalui 0,3. Karena bentuknya seperti ini berarti akan saya masukkan yang titik ini ya, Y-nya 3 ya. 3 sama dengan A kali 0 kuadrat B kali 0 tambah C. Kok bisa gitu Pak? Iya kan rumus awalnya yang ini toh, yang atas ini kan. Jadi setiap titik 1, 2, 3 ini kalian masukkan satu persatu ke sini. Gampang ya? Maka ini dapat saya temukan 3, ini 0 ya, 0 tambah 0 tambah C, berarti 3 sama dengan C dari 1. Terus kita akan melanjutkan yang kedua. Kedua, dia melalui titik min 1,0. Ini artinya X, Y tetap ya. Ini yang ini dia nggak nyari A.
yang nyari A itu yang 1 sampai 3 tadi. Ini nggak ada embel-embel A-nya, jadi mungkin lebih gampang. Oke, kita masukkan ke sini ya. Berarti Y-nya 0, A-nya min 1, X-nya min 1, min 1 kuadrat, B kali min 1 tambah C. Kerjakan. Min 1 kuadrat 1, berarti A min B tambah C. Gitu ya. 0 sama dengan A kurangi B tambah C. Nah, ini kita punya yang tadi punya 1 ini ya. Yang ini kita punya yang kedua. Saya kok pakai hitam? Udah, lanjut. Oke, yang terakhir kita punya yang 3. Dia melalui titiknya adalah 1,4. Berarti di sini kita peroleh X, Y lagi ya. X-nya 1, Y-nya 4. Masukin ke sini, berarti akan kita peroleh, saya pakai, ya udah deh pakai hitam. Kita akan peroleh X-nya 4 ya. 4 sama dengan A, X-nya 1. Oke, akan kita hitung A, B, C, 3. Nah, ini itu sama saja dengan kalian mengerjakan bentuknya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3. Kalau kita jadikan 1 di sebelah sini, itu kan jadinya saya balik aja ya. C sama dengan 3. Di sini saya punya A min B tambah C sama dengan 0. Yang terakhir A tambah B tambah C sama dengan 4. Nah, seperti ini kan kalian bisa nyari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Gitu toh? Sama kayak yang kemarin. Bab yang kemarin itu yang kalian sudah ulangan. Gampang ya. Jadi ini bisa dicari. Atau saya carikan aja sekalian. Atas di sini saya teruskan. Bisa nyari itu ya. Jadi kita punya C sama dengan 3. Ini ya, kita akan cari. Oke, saya kalau ini pengen pakai substitusi sih. C-nya 3 ya, berarti ini dapat saya rupakan. Karena C-nya 3 ya, tinggal substitusi, berarti akan saya peroleh A kurangi B kurangi 3 sama dengan 0, atau bisa saya rubah A kurangi B sama dengan kok min 3 sih, plus min 3. Itu ya. Tadi saya sudah kerja di mana ya? Oke lah. Kemudian yang ini juga C-nya 3, A tambah B tambah 3 sama dengan 0, berarti akan saya rupakan apa bedanya ini sama ini? Udahlah, A tambah B sama dengan min 3. Gitu ya. Jadi kita punya ini sama ini. Udah, tinggal kita selesaikan aja. A kurangi B sama dengan min 3 sama A tambah B sama dengan ini 4 ding. Ini 4 berarti di sini min 3 tambah 4, berarti kita akan peroleh A tambah B sama dengan 1. Ya. Sorry, saya tadi keliru. Kita kerjakan, tambah aja 2A habis min 2, berarti ketemu A-nya min 1 ya. Dan kita cari B. A kurangi B sama dengan min 3, A-nya min 1 kurangi B sama dengan min 3, min B sama dengan min 2, B-nya ketemu 2. Oke, berarti kita punya 3, C-nya 3, A-nya min 1, B-nya 2. Kemudian kita akan mengerjakan, kembalikan lagi. Jadi persamaannya tadi apa? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Gini kan ya bentuknya. Nah, tinggal dimasukin. Ingat bahwa Y sama X-nya jangan diapa-apain. Kalian masukin yang selainnya itu. Y sama dengan A-nya berapa? Min 1 X kuadrat. B-nya berapa? 2X tambah C-nya 3. Y sama dengan min X kuadrat. Selesai. Seperti itu ya. Semoga paham. Nah, kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sama gurunya. Nah, kalau kalian perhatikan dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, ini yang nomor 4. Ya, ini melalui 3 titik sembarang seperti ini. Kemudian 3, dia mempunyai titik puncak. Kedua,
dia mempunyai titik singgung, ke 1 dia mempunyai 2 titik potong sumbu X di bla 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 bla. Nah, sebenarnya ada yang bisa 1 ini bisa dikerjakan pakai cara nomor berapa, bisa. Yang contoh kedua ini bisa dikerjakan pakai cara berapa, bisa. Ada yang tahu? Bisa konfirmasi ke saya, Pak, ini saya kerjakan pakai cara ini boleh? Boleh, betul sekali. Yang bisa nembak nanti ya saya katakan pintar, gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi, bye-bye.